Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz Ali, Mustafa, Ustadz Agung, dan semua jamaah halaqah cinta Quran Al-Aqsa. Saya memakai masker nih karena di rumah sakit, sehingga saya tidak bisa buka masker. Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan. Wa qala ta'ala الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال أيضا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل القرآن كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Halaqah Cinta Quran Al-Aqsa, Ustadz Ali Mustafa, yang saat ini berada di Jayapura. Jauh sekali ya, Masya Allah. Kalau dulu kita sulit sekali berkomunikasi karena jarak, tapi sekarang Masya Allah kita bisa berjumpa meskipun jauh di sana ya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa termasuk min ahlil Quran. Kemudian juga para asatidz dan ustadzah dari Halaqah Cinta Quran, termasuk juga membawa acara Ustadz Agung Biratama dan juga Ustadz Tri Aji, dan semuanya semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah Halaqah Cinta Quran Al-Aqsa pada kuliah perdana angkatan berapa ini? 14 ya berarti Ustadz ya? Betul Ustaz, angkatan ke-14. Masya Allah, jadi satu tahun dibuka dua angkatan. Iya Ustaz. Ya, jadi udah cukup lama ya, Alhamdulillah, Masya Allah, pahalanya terus mengalir. Terus tadi disampaikan oleh Ustadz Agung, ada yang dari New York ya, Masya Allah, Ibu Riati Cakra Dipura. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ibu, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Dan juga ada yang di Inggris, di Aceh, dan lain sebagainya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Karena mereka sedang musafir dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya bagi kami Al-Faqir Abu La'ala Al-Maududi yang saat ini bisa silaturahim. Semoga kami sehat walafiat, kami dan keluarga sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala,
senantiasa mendapatkan keridhaan Allah dan istiqamah sampai akhir hayat. Dan juga mohon doa untuk istri saya yang sedang mengandung anak yang keempat, Ustadz. Mudah-mudahan sehat walafiat dan lancar sampai proses persalinan, serta karuniakan anak yang soleh, solehah, ahlul Quran, insya Allah. Baiklah, kita sharing saja pada pertemuan pagi hari ini. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, pada kuliah perdana ke-14, angkatan ke-14, Halaqah Cinta Quran Al-Aqsa. Ini di sekitar mana ya Ustadz Agung ya? Di BSD ya Ustadz ya? Iya Ustadz, di Tangsel. Di sektor Tangsel. Boleh ada masjidnya atau ada halaqah Quran saja atau ada lembaganya? Ada masjidnya Ustaz, Masjid Al-Aqsa. Oh, boleh. Bolehlah nanti anak kapan-kapan silaturahim ke sana insyaallah. Agar panjang umur, luas rezeki insyaallah. Ustadz Agung dan Ustadz Tri. Kalau Ustadz Ali Mustafanya jauh ya, karena beliau ASN ditugaskan per 1 November ke Jayapura. Masya Allah, sehat-sehat terus Ustadz. Baiklah, berbagi tentang Al-Quran. Ini materi saya Al-Quran itu cukup banyak ya. Dari saya sejak SMP, alhamdulillah dikaruniakan oleh Allah hafal Al-Quran 30 juz, non pesantren, non santri. Jadi saya menghafal kelas 1 SMP, kemudian selesai kelas 3 SMP. Yang dulu menghafal Quran itu masih jarang ya. Mungkin metodenya masih jarang yang punya, kemudian juga akses informasinya dan lain sebagainya masih jarang. Jadi hanya 1-2 orang paling kalau saya menghafal dulu di Masjid Al-Hikmah ya. Mungkin kalau ada yang kenal Masjid Al-Hikmah di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, saya menghafal dari banyak ustadz. Doanya untuk ustadz-ustadz saya, semoga selalu dalam lindungan Allah, dan yang sudah dipanggil juga dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Saya menghafal Al-Quran saat itu menyetorkan ke Ustadz Hizbullah Undu Al-Hafiz. Saya setorkan waktu SMP. Rata-rata itu satu hari itu bisa 2 halaman. 2 halaman atau 1 lembar. Itu non pesantren setiap ba'da asar. Kemudian sempat juga menyetorkan kepada almarhum Ustadz Ahmad Muzammil MF Al-Hafiz. Beliau dipanggil oleh Allah usia 37 tahun. Anaknya ada 10. Nah, mudah-mudahan anaknya menjadi anak soleh jadi ahlu Quran. Kemudian sempat saya juga menyetorkan 30 juz saya kepada Ustadz Haji Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh. Beliau sebagai musyrif di Markas Quran Kalisari, dan juga alhamdulillah saya bisa mengambil sanad sampai Rasulullah SAW melalui Al-Walid Ustadz Dr. Kiai Haji Hasan Sakho Muhammad. Beliau pernah memimpin Institut Ilmu Al-Quran S1, S2, S3 di Madinah. Mudah-mudahan para guru kami senantiasa mendapatkan rahmat Allah, lindungan Allah, dan pastilah dari dakwah yang terus kita sampaikan, dakwah Al-Quran, semangat Al-Quran, terus nyampe pada guru-guru kami pahalanya. Jamaah Halaqah Cinta Quran Al-Aqsa yang dirahmati Allah. Yang pertama nih, kita itu ingin menghafal Al-Quran. Yang pertama, itu ada keistimewaan. Ada kedahsyatan demi kedahsyatan Al-Quran. Kalau kita bedah Al-Quran itu nggak akan pernah habis ya. Bedah Al-Quran nggak akan pernah habis. Sebentar. Ya, jadi bedah Al-Quran tidak pernah habis kalau kita bedah Al-Quran. Dr. Roghib Asirjani, dia menulis di dalam satu kitab. Nah,
Dia mengomentari tentang surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu surat yang keberapa? Yang ke-55 ya. Surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, dan seterusnya. Dia mengomentari Ar-Rahman. Ar-Rahman, dialah Allah yang maha pemurah. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Nah, jadi siapa yang mengajarkan Al-Quran? Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Dialah yang maha pemurah. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu. Jadi dari ayat ini aja, kita itu sebagai manusia hanya wasilah, hanya perantara, mengajarkan jamaah di halaqah cinta Quran, baik ikhwan maupun akhwat. Di sini ada 162 orang ya. Itu kita hanya wasilah. Wasilah mengajarkan tahsin 1 kah, tahsin 2, takhasus, tahfidz, dan seterusnya. Mengajarkan dari alif, ba, ta, sa, jim. Itu kita wasilah. Tapi sesungguhnya mengajarkan Al-Quran itu hakikatnya adalah Ar-Rahman. Dialah yang maha pemurah, yang 'allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Nah, Dr. Robib As-Sirjani ini mengomentari ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului 'allamal Quran baru khalaqal insan? Allah mendahului, dialah Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, kemudian menciptakan manusia. Nah, padahal kita tahu ya, jamaah halaqah cinta Quran Al-Aqsa yang dirahmati Allah, penciptaan manusia itu dahsyat. Proses penciptaan manusia itu begitu dahsyat. Dulu kami pernah sekolah kedokteran ya, model disiplin ilmu. Saya semester 2 itu masuk ke ruang anatomi. Karena kita dari SMA kan, semester 1, kemudian masuk semester 2. Wah, belajar anatomi tubuh manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anatomi 1, anatomi 2. Kali pertama kita masuk kadaver, wah, mual nggak tahan. Kenapa? Karena kita lihat 9 mayat jenazah yang sudah diformalin. Formalin rata-rata 9 bulan ya, direndam dengan formalin. Kita belajar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kali pertama kita nggak tega melihatnya, mual ya, enak itu. Walaupun lama-lama yuk kita paksakan terus, karena itu termasuk syarat ya untuk kita bisa mengetahui tentang ilmu anatomi manusia. Dan bahkan saya melihat betapa dahsyatnya proses penciptaan manusia. Dan yang ada pada diri kita ini, kan itu saya baca dulu bukunya banyak tuh ya. Ada yang Sobota, ada yang Yokochi, atlasnya tuh ya. Kita lihat ada, wah ini Sobota, terus ada Yokochi, terus juga ada buku-buku yang lain. Nah kita lihat, oh ternyata ada arteri, ada vena, ada nervus. Itu bentuknya lain-lain di dalam tubuh kita ini. Oh, arteri kayak oksigen ya, artinya oksigennya dia kayak akan oksigen cukup ya. Oh, ini bentuknya kayak gini. Oh, vena bentuknya lain. Terus nervus lain lagi. Wah, dahsyat subhanallah. Dan bahkan saya diberi kesempatan oleh dosennya itu untuk menggergaji kepala. Kepala kita ini itu luar biasa. Ini kan semuanya sistem ada di sini ya. Sistem sensorik, sistem motorik yang menggerakkan. Kita mau makan, ini di sini. Maka kalau di luar negeri ini harga helm itu mahal. Kenapa harga helm mahal? Karena dia menjaga protek untuk kepala kita. Tapi kalau di Indonesia helmnya murah ya. Bahkan dia merasa jagoan nggak pakai helm. Dia begitu dia nabrak
kepalanya kena, udah bocor kepalanya, akhirnya nggak sadar, akhirnya meninggal. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya mendapatkan kesempatan tuh untuk menggergaji. Saya gergaji tuh kepalanya pakai gergaji besi. Gergaji besi tuh yang digodot itu, digodot nih kepalanya. Semester 2 gitu, dan nih saya buka, botok, wah kayak batok kelapa ya, keras tuh, buka, wah subhanallah, itu ada cerebrum yang dulu kita belajar di biologi ya. Oh ini ternyata namanya cerebrum, kalau kita sebut dengan otak besar gitu. Oh ini namanya cerebellum, otak kecil. Oh ini dia namanya kelenjar hipofisis, wah, yang mengatur hormon sedemikian rupa, hipotalamus tuh. Itu kita lihat, wah subhanallah ya, begitu dahsyatnya Allah ciptakan manusia. Nah kemudian saya bahkan buka tuh di jantung kita nih, itu nggak pernah berhenti berdetak. Ini jantung kita nggak pernah berhenti berdetak. Duk, duk, duk. Nah kemarin saya saat waktu yang lalu di Rumah Sakit Persahabatan melihat tuh teman sejawat bedah torak kardiovaskuler, dia menyayat gitu, menyayat. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, wah itu jantungnya kelihatan. Duk, duk, duk. Ya Allah, masya Allah. Allah kasih kita kehidupan. Dia berdetak, nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Kemudian waktu saya belajar itu ada namanya arteri karotis kecil banget. Itu kayak selang kecil. Ternyata kalau itu tersumbat, udah bisa kardiak arrest, serangan jantung, sumbatan, mati. Saat itu mati. Dan itu banyak kardiak arrest yang memang dia tidak memberikan sinyal. Tiba-tiba orangnya sesek, akhirnya jatuh, kalau nggak diberikan pertolongan dengan cepat, meninggal. Qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan, begitu dahsyatnya proses penciptaan manusia. Kalau kita buka Al-Quran, banyak sekali proses penciptaan manusia. Sebelum kita mendapatkan sains, dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun 12-14, kemudian surat Ar-Rum ayat 54, kemudian surat Az-Zumar, dan beberapa lagi banyak sekali ayatnya. Nah, itu ternyata dahsyatnya proses penciptaan manusia. Bahkan sebelum kita belajar dari sains, belajar biologi, belajar ilmu-ilmu yang lain, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum. Wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma, thumma nukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum. Wa minkum may yutawaffa, wa minkum may yuraddu ila ardhil 'umur likay la ya'lama min ba'di 'ilmin syai'an, dan seterusnya. Surat Al-Hajj ayat 5. Itu dahsyat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dari tanah. Kemudian tanah, kemudian nutfah, cuma alaqah. Nah, dari nutfah, dari air mani yang hina, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, dan seterusnya. Sampai menjadi satu makhluk yang sangat dahsyat, luar biasa. Kemudian Allah mudahkan seorang ibu melahirkan anaknya, kemudian dari tiflan, anaknya kecil, remaja, dewasa, dan bahkan disebutkan oleh Allah, wa minkum may yutawaffa, ada yang diwafatkan, ada juga yang yuraddu ila ardhil umur kay la ya'lamu min syai', sampai panjang umur, sampai kalau kita kenal sekarang Alzheimer, dia pikun. Jangankan orang lain, dirinya sendiri aja dia nggak lupa namanya. Tuh bayangkan. Bukankah itu sunnatullah yang sudah diterangkan oleh Allah bagi kita yang hidup ini, mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alzheimer disease ya. Orang tuh pikun. Saya punya pasien 86 tahun, qadarullah akhirnya wafat semalam ya, 5:30. Kita udah berikan yang terbaik. Nah, itu dia juga ada Alzheimer-nya.
Ada yang dia lupa apa kalau udah makan apa belum. Nah, itu kita nggak usah merasa hebat diri kita. Suatu saat qadarullah mungkin kita akan lemah. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 4. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dari lemah. Kita nggak bisa apa-apa. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari lemah jadi kuat. Wah, gagah perkasa, ya kan? Dari remaja dewasa. Mungkin seperti Adera ya. Ototnya itu luar biasa. Nggak pernah sakit. Tapi janganlah sombong, jangan congkak. Kenapa? Suatu saat akan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Dari kuat, dari hebat, masuklah di umur 50, 60, mulai proses degeneratif muncul. Sekuat apapun dia saat muda, sehebat apapun dia saat muda, ya kan sunatullah kembali lagi. Mukanya udah mulai mengkerut, kumisnya udah mulai memutih, janggutnya udah mulai memutih, rambutnya udah mulai memutih. Udah sunatullah, wasyaibah, dan berubah. Matanya sudah mulai, kalau dia tadinya nggak kena minus, sekarang menjadi kena plus. Kalau baca mulai agak jauh. Kalau dia nggak kena miopi, mungkin dia kena hipermetrop dan seterusnya. Mulai kaki-kakinya nyeri. Kalau diperiksa asam uratnya mulai 10, 11, kolesterolnya bisa 220, 250, 270, dan seterusnya. Itu sunatullahnya akan terjadi. Apa yang mau saya sampaikan? Ternyata proses penciptaan manusia yang hebat itu, yang dahsyat itu, yang luar biasa, ternyata Allah letakkan setelah allamal Quran. Jadi Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Dialah Allah Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia. Nah, Dr. Raghib Asrif jadi mengatakan, begitu dahsyatnya proses penciptaan manusia, mulai dari turab dan seterusnya sampai semasya'na khalqan akhir, yang begitu dahsyat, begitu mulia. Tapi ternyata Allah tidak dahulukan menyebut menciptakan manusia. Tapi yang didahulukan adalah allamal Quran. Itu apa artinya? Itu artinya Al-Quran lebih dahsyat. Al-Quran lebih hebat lagi. Al-Quran sangat lebih mempesona. Nah, jadi dialah Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia. Kalaulah penciptaan manusia begitu dahsyat, begitu hebat, tapi Al-Quran itu lebih istimewa, lebih dahsyat. Berarti apa? Kalau Al-Quran dahsyat, orang-orang yang ikut bersamanya, maka dia adalah manusia-manusia pilihan. Dia adalah manusia-manusia hebat. Manusia-manusia dahsyat. Kalaulah halaqah cinta Quran Al-Aqsa ikut bergabung. Ada berapa? 169 bergabung. Maka itu adalah manusia-manusia dahsyat, manusia-manusia hebat. Kenapa? Karena dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran yang begitu dahsyat, begitu mempesona. Bahkan kita buka Al-Quran surat Al-Kahfi, buka juga Al-Quran surat Luqman. Nih firman Allah. Kalaulah Qullau kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah sekiranya air lautan itu menjadi tinta dan semua pohon menjadi pena untuk menuliskan kalimat Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayat-ayat qauliyah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah cukup. Meskipun sampai habis air lautan untuk menulis cinta Allah, nggak akan pernah cukup. Walau ji'na bimithlihi madad. Meskipun didatangkan semisal itu, nggak pernah cukup. Bahkan Allah sebutkan sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Bahkan bukan hanya satu kali didatangkan semisal itu, 2 kali didatangkan, 3 kali, bahkan sampai sab'atu abhurin. Ada 7 lautan. Begitu banyak airnya menuliskan kalimat Allah, nggak akan pernah cukup. Gitu. Apa artinya? Artinya kita itu manusia itu lemah. Manusia itu sedikit sekali ilmunya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit. Nah, maka kita tidak boleh congkak, nggak boleh sombong. Jalanlah di muka bumi dengan rendah hati. Nah, kata Imam Ali,
Bagaimana ilmu kita? Ilmu kita itu, kalau tangan kita dicelupkan ke lautan, kemudian kita angkat, netes, itulah ilmu kita. Yang banyaknya itu, unlimited, itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu firman Allah, bukan buatan manusia, bukan buatan Ustadz Ali Mustafa, bukan buatan Ustadz Agung, Ustadz Tri, Haji, bukan buatan Nabi Muhammad sekalipun, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan prosa, bukan pantun, dan dia langsung kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya manusia itu kalau baca Al-Quran dia nggak sedih. Tapi kalau dia membacakan pantun buatan manusia, atau bahkan bacaan-bacaan dari kiai-kiainya, dari habib-habibnya, itu kan ada namanya tuh ya, bacaan-bacaan ya, apakah Simtuduror, ya bacaan-bacaan Al-Barzanji, dia bisa khusyuk. Dia bisa khusyuk, nangis. Nah, coba aja lihat, silakan kalau lagi ada acara maulid, bagus. Tapi ketika Al-Quran justru harus lebih dari itu. Khusyuknya, tabarru'nya, terus merasakan kenikmatan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu semuanya, kulluhum kalamullah. Semuanya adalah firman Allah, bukan ciptaan kiai, ulama, Nabi Muhammad sekali. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu. Kalau memang kalau itu Nabi Muhammad, maka Allah yang akan tarik nadi, urat nadinya. Dia bukan Nabi Muhammad yang buat. Maka Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena Al-Quran itu betul-betul kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang salah nih. Kita kalau baca hal-hal buatan manusia, mungkin kita kadang sedih ya, kadang terharu, kadang tadi tuh hasilnya. Tapi begitu baca Al-Quran, ngantuk ya. Bahkan kalau ada orang bilang, saya keluhannya apa Pak, Bu? Keluhannya insomnia, nggak bisa tidur. Wah, gampang. Baca aja Al-Quran. Nanti insya Allah tidur. Baru buka Al-Quran, tidur ya. Ya, iblisnya banyak ya. Kalau baca Al-Quran itu iblisnya dikasih yang besar-besar, bukan yang biasa. Nah, jadi itu keistimewaan Al-Quran, dahsyat. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah ala pecinta Quran Al-Aqsa, dimanapun antum berada, Al-Quran itu dapatnya itu susah. Nabi Muhammad ini dapatnya susah. 22 tahun lebih ya, dapatnya sedikit-sedikit. Apa wahyu pertama? Wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq. Nggak langsung 19 ayat turunnya. 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Itu dapatnya di mana? Di Gua Hiro. Nah, 2 Gua Hiro. Mungkin jamaah pecinta Quran, apakah sudah dia pernah ke Gua Hiro? Mungkin kalau belum, ya silahkan kunjungi. Ya, kira kurang lebih 6 km dari Masjidil Haram. Nah, kalau kita umrah, bisa juga kita mampir, biar kita ngerasain. Sekarang lebih ini ya, lebih mudah karena udah ada jalan setapaknya, artinya dibuatkan jalan sampai menuju sana. Itu kecil, Gua Hironya itu kecil. Nah, Nabi kita tuh dapat wahyu pertama tuh di situ. Kenapa? Kan dia tahannus ya. Dan dia mengasingkan diri, beberapa kali dia mimpi, kemudian dia berangkatlah ke Gua Hiro. Naiknya tuh ke atas berapa ribu langkah ya, tinggi sekali. Dulu mungkin lebih ini berat ya. Terjal, curam, panas. Yang jelas panas. Kita ketahui ya, di Mekah itu, di Arab Saudi itu bisa sampai 50 derajat. Panasnya luar biasa. Teriknya. Itu kalau keluar tuh Allah sampai tulang nih ya.
berasanya. Tapi Nabi kita tuh naik ke atas, kemudian dia berdiam diri sampai akhirnya dia didatangi oleh Jibril alaihissalam. Itu silakan dibuka tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu Jibril alaihissalam yang mendekat kepada Nabi, kemudian Nabi itu dipeluk, kemudian didekat. Hatta balagha minnil juhd, sampai nggak kuat, lepas lagi. Sampai 3 kali dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Nabi Muhammad kan bingung, kaget lah. Ya, ma ana biqari, enggak bisa saya bacain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari, enggak bisa baca. Sampai yang ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wah, setelah itu apa yang terjadi? Jamaah Bapak Ibu yang rahmat Allah, bercucuran keringat. Nabi Muhammad, Rasul kita itu orang yang paling istimewa di muka bumi ini, orang paling hebat, orang paling dahsyat, orang sangat luar biasa, sampai dia berkeringat, ketakutan, kekhawatiran. Dia bingung, ini apa ya? Sampai akhirnya dia pulanglah ke rumahnya. Sampai dia bertemu dengan istrinya yang sangat baik dan sangat mempesona, yaitu Khadijah Al-Kubra. Akhirnya dia mengatakan kepada istrinya, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dia ketakutan. Itu Nabi Muhammad punya sifat bashar juga, sifat manusiawi juga. Jadi kalau orang merasa dirinya nggak takut ya, nggak mungkin. Karena manusia terhebat aja ada sifat basharnya, sifat manusiawinya. Kenapa? Karena dia kaget ya dengan dekapan malaikat Jibril, sampai akhirnya karena dia punya istri yang lebih yang dahsyat ya di atas manusia-manusia lain, tentunya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Istrinya itu menenangkan hati suaminya. Wahai suamiku, kau adalah rasul, kau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah melakukan hal-hal yang lain. Kamu tuh orangnya baik, perkataannya selalu benar, selalu menolong orang lain, selalu memberikan kemudahan dan seterusnya. Sampai akhirnya mungkin suatu saat engkau akan mendapatkan satu misi, sampai akhirnya dia berangkat ke Waraqah bin Nawfal. Wallahu a'lam. Nah, artinya apa? Arti ini istimewa Al-Quran. Ini saya baru cerita istimewanya, udah 35 menit. Baik, kita masuk lagi. Nah, untuk halaqah cinta Quran, kalau kita memasuk, apa yang kita perbaiki setiap kita ingin beramal saleh? Pertama adalah ada dalam hati kita ini, niat. Nah, niatnya harus tulus. Niatnya harus tulus. Kan syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pecinta Quran dimanapun berada, baik di Inggris, Aceh, New York maupun di Tangerang Selatan. Nah, pertama kata Rasulullah ini diterangkan nanti akhir zaman. Nanti akhir zaman. Mungkin kita ya akhir zaman. Ada orang 3 golongan nih yang belajar Al-Quran. Nah, ini harus saya sampaikan untuk saya juga. Untuk saya juga, ini kan tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kami. Bukan berarti kami lebih hebat, tapi ini justru mengingatkan kami juga. Yang pertama adalah rajulun yubahi. Orang belajar Al-Quran, orang ikut halaqah Quran, orang ikut menghafal Al-Quran, orang menyibukkan diri dengan Al-Quran, dia punya tujuan atau punya niat satu, kata Rasulullah, yubahi. Dia itu ingin hanya buat bangga-banggaan. Nah,
Jadi merasa ingin bangga, merasa ingin dipuji, merasa ingin dibilang dia orang yang ahlul Quran. Oh, dia luar biasa, anaknya itu hafiz. Hebat banget ya, punya anak hafiz. Oh, zaman sekarang susah loh punya anak hafiz. Wah, dia merasa dalam hati, ya iya loh. Ya iya dong, siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya ya. Nah, itu ada orang kayak gitu, itu udah diprediksi oleh Nabi. Jadi ada orang pengen disebut Al-Hafiz ya. Kalau nggak dipanggil Al-Hafiz dia nggak nengok ya. Padahal dulu Al-Hafiz tuh bukan hanya hafal Quran, tapi hadis-hadis yang begitu banyaknya. Jadi itu ada tujuan-tujuan yang masih belak-belok, belum lurus. Jadi rojulun yubai, dia baca wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Allah, wah, dia senang disebut-sebut. Wah, hebat ya, bacaannya dahsyat ya, merdu, mantap, nyaris luar biasa. Nah, itu semuanya adalah pujian-pujian makhluk, pujian-pujian ciptaan Allah, bukan al-khaliq. Nah, ketika dia ingin pujian-pujian, ketika dia ingin merasa bangga atas dirinya, atas capaiannya, bukan tahadus bin ni'mah loh ya, beda sama tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah itu boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang diberikan kepadamu, maka sampaikanlah, maka bicarakanlah, boleh. Maka Imam Malik itu pernah pakai baju bagus sekali. Ditanya oleh seorang imam, Imam, kok pakai bajunya nyantrik banget gitu? Nggak takut sombong tuh, enggak. Wa amma bi ni'mati rabbika. Saya tahadus bin ni'mah, nikmat yang Allah berikan pada. Itu beda babnya. Dia tahadus bin ni'mah, artinya dia merasa mensyukuri nikmat Allah. Nikmat syukur untuk bisa baca Al-Quran, nikmat syukur untuk bisa menghafal Al-Quran, nikmat diberikan kesehatan, mengisi hari-hari dengan Al-Quran. Itu beda. Syukuran itu beda. Tapi dimaksudnya adalah dia merasa ria, pamer. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, ayat yang kita sudah hafal, ayat 4 dan seterusnya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Loh, kok celaka? Sholat itu bukan bagus, kok malah celaka? Iya, siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholat. Alladzina hum yura'un, dia tuh ria. Ria tuh pengen dilihat orang, pengen disanjung-sanjung orang, ingin dipuji-puji orang. Itu udah, kata Allah, udah celaka ya, orang sholat yang kayak gitu celaka. Maka kita bersihkan hati kita. Itu berat ya. Itu jadi yang pertama rojulun baik. Jadi jamaah halaqah cinta Quran Al-Aqsa, dimanapun antum berada, ketika antum sudah ikut, maka bersihkanlah hati dari hal-hal yang sifatnya duniawi atau hal-hal yang ria, sombong, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Meskipun itu sulit ya, kita minta terus sama Allah mudahan. Kemudian yang kedua, ada orang belajar Al-Quran, ada orang menghafal Al-Quran, ada orang tadabbur Al-Quran. Untuk apa? Yastakilu bih, untuk cari makan. Nah, itu na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ini bedakan antara karunia Allah dengan cari makan. Kalau karunia Allah, dia tidak pasang tarif. Artinya, misalkan saya diundang sebuah tempat, saya pasang tarif untuk baca Al-Quran. Paketnya beda, paket gold, ya, atau paket silver, atau paket diamond. Nah, mungkin kalau yang diamond, baca Quran di hotel bintang 5, harusnya 5 juta. Contoh ya. Kalau paket gold, ya mungkin bintangnya 3 atau 4. Nah, di akad nikah ya 3 juta. Jadi kalau paket musola, masjid, ini mungkin 1 juta. Dia ada tarifnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu nggak boleh. Tapi ada pasti. Kenapa? Karena prediksi Rasulullah, yastakilu bih. Jadi Al-Quran itu bukan menjadi tuntunan, bukan menjadi pedoman, bukan menjadi way of life, bukan menjadi petunjuk. Tapi buat apa? Buat bacaan murahan. Kata Allah tuh, liyashtaru bihi tsamanan qalila. Jadi Quran itu buat diperjualbelikan dalam tanda kutip. Bahkan ayat-ayatnya.
baca Quran. Nah, kalau sekarang kan kita lihat Al-Quran itu sakral ya. Saking sakralnya nggak dibaca, tapi dibuat satu sumpah jabatan, dua mahar orang nikahan, tiga buat pajangan di rumah, ditaruh yang paling tinggi. Katanya Quran nggak boleh dibawa, harus paling tinggi, saking tingginya nggak pernah disentuh, gitu ditarik debu. Ini salah persepsi. Jadi Al-Quran itu sakral, tapi buat sumpah jabatan. Itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi tadi, dia menjadi pedoman hidup, dia menjadi petunjuk, dia menjadi pembimbing, ya kan? Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran, la raiba fi. Enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk bukan berarti bagaimana way of life-nya, tuntunannya dia berkeluarga, tuntunan dia bertetangga, tuntunannya dia bermasyarakat, berbangsa, dan seterusnya. Itu dituntun oleh Al-Quran dari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menjadikan Al-Quran untuk mencari makan, dan itu sudah ada. Dulu para ahlul kitab itu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai barang murahan. Maka tidak boleh kita liyashtaru bi tsamanan qalila. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, tapi ada yang ketiga. Ini yang amat sangat dahsyat. Orang yang rajulun yaqra'uhu lillah. Manusia, seseorang, hamba-hamba Allah yang belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memasyarakatkan Al-Quran, itu semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah harapan kita mulai dari kuliah perdana angkatan ke-14 ini. Mau tahu dia karena Allah atau bukan, lihat keistiqomahannya. Nah, jadi kalau programnya nanti 3 bulan, nah dia ajak tuh istiqomah 3 bulan. Programnya 6 bulan, nah, itu ajak sampai 6 bulan. Apa? Segala ancaman, tantangan, hambatan bisa dilewati. Kenapa? Karena dia lillah. Nah, biasanya kuliah perdana banyak ya, bisa 1000 orang. Wah, begitu ikut program, wah, mulai 1 minggu pertama, wah 1000. Wah, begitu minggu kedua, istiqomahnya berkurang, tinggal 700. Begitu lagi 1 bulan, kurang lagi 1,5 bulan, 300, 200, 100, 3, 1 pengurusnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, orang masjid-masjid di pojokan, dia jadi imamnya, dia jadi qomatnya, dia juga makmumnya, jadi sendirian. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai seperti ini ya, namanya es batu yang kena air, lama-lama cair sampai habis. Na'udzubillah min dzalik. Namun karena ini mulia ya, Quran itu mulia, keistimewaan dahsyat, maka pengganggunya itu bukan yang ecek-ecek. Pengganggunya itu bukan orang tingkatan biasa nih, setan-setannya nih. Jadi minal jinnati wan nas. Jadi iblisnya dari jin dan manusia. Bagaimana caranya nih iblis? Dia meeting ya. Dia kan meetingnya itu kan syuting, surah penting ya. Dia meetingnya itu 24 jam. Bagaimana fulan bin fulan atau fulana binti fulan, dia nggak boleh bisa hafal Quran. Dia nggak boleh jadi hafiz. Dia nggak boleh jadi hafizuh. Dia tidak boleh bisa baca Al-Quran dengan baik. Nah, itu dibuat tuh oleh syuroknya nih, iblis di atas iblis nih. Dia bukan iblis biasa nih. Satu, tiupkan. Ngantuk kalau ngaji. Oh, tidur. Ya kan? Mostoran. Wah, bilang udah hujan, jangan keluar. Nanti basah. Kalau basah, sakit. Sakit, udah di rumah aja. Kan bisa Zoom. Tapi Zoom-nya paketnya habis, ya udah nanti aja deh. Ada alasan sedemikian rupa tuh dibisikin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masuk deh. Jadi was-was. Dibuat ragu terus. Kenapa? Karena ini menghafal Quran dahsyat nih. Apa? Keistimewaan nih. Nah, keistimewaan ini salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ini dalam satu hadis ya.
Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia. Kita sering dengar hadis. Maka para sahabat itu kurius. Qalu, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka? Siapa mereka? Keluarga Allah ada di antara manusia. Itu begitu penasarannya para sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu mau sekali menjadi keluarga Allah. Jangankan keluarga Allah. Kalau kita menjadi keluarga pejabat aja tuh, mungkin. Atau kita pengusaha lah, jadi keluarga pengusaha, apa aja serba ada. Mau makan ada, mau beli tas ada, mau haji ada uangnya, mau umroh ada, semua segala macam, ya kan? Kemana-mana dikawal. Kalau keluarga dari menteri, pejabat, presiden sekalipun dihormati, rezekinya ada, nggak pernah kekurangan. Itu baru manusia. Tapi bagaimana menjadi keluarganya Allah Al-Khaliq, lahu mulkus samawati wal ardh, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah, raja langit dan bumi, yang menghidupkan, yang mematikan, dan kuasa atas segala sesuatu. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Itu siapa yang enggak mau menjadi keluarga Allah? Sahabat itu penasaran. Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran wa khassah. Mereka adalah ahlul Quran dan pilihan-pilihan. Maka para sahabat ketika itu langsung betul-betul mengkhususkan dirinya untuk bisa membaca, menghafal, mentadaburi, mendakwahkan serta memasyarakatkan Al-Quran. Maka dalam satu kitab sering kita dapatkan mereka tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya kecuali mereka sudah baca dengan baik, tadaburkan dengan baik, hafalkan, dakwahkan, masyarakatkan, baru dia pindah ke 10 ayat berikut. Masya Allah. Bahkan law taharatil qurub, qala Utsman Hudzaifah, law taharatil qurub lam tashba' min qira'atil Qur'an. Masya Allah. Utsman mengatakan, kalaulah hati seseorang itu bersih, dia nggak akan pernah kenyang baca Al-Quran. Nggak akan pernah kenyang baca Al-Quran. Padahal ya, Al-Quran itu kan seperti anggaplah surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu kan ruknun min arkanis sholah. Rukun dari rukun salat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna seorang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu dibaca sehari berapa kali? 17 kali minimal ya, di dalam sholat wajib. Belum lagi qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, tambah lagi. Nah, ternyata kan bacaannya terus menerus. Apakah kita bosan? Kalau sesuatu yang diulang-ulang itu pasti bosan. Anak kecil aja kalau main game, nah gamenya tuh sama. Mungkin satu hari dia 1 kali dimain, oke, masih semangat. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dengan game yang modelnya sama, dia bosan. Begitu juga tontonan. Anggaplah misalkan nonton film action, misalkan Jackie Chan gitu ya. Sekali dia nonton, oke. 2 kali, oke. 3 kali, 4 kali, 5 kali, bosan. Ini lagi kok. Kan bosan. Tapi ketika dia sudah merasa butuh untuk bisa membaca Al-Quran, merenungkan ayat-ayat Allah, dia nggak akan pernah bosan. Bahkan justru repetition magic power. Jadi yang diulang-ulang itu nambah kekuatan dia. Bayangkan baca surat Al-Fatihah, dia renungkan bacaan Al-Quran itu, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita makan nasi ya, kalau orang normal yang memang sembako 9 bahan pokok dan makanan pokoknya nasi, dia nggak pernah bosan. Padahal dia bahkan dari dia kecil, remaja, dewasa, sehari 3 kali. Begitu dia sodori nasi, makan, ya dia makan nasinya. Bosan? Nggak bosan. Nah, justru dia kalau makan apapun, kalau orang Indonesia belum makan nasi, dibilang belum makan ya. Artinya apa? Itu kebutuhan. Kebutuhan fisiknya dia. Fisiknya butuh
asupan, makanan. Nah, cuma kita itu lebih karena kita hidup di dunia dan lebih cenderungnya adalah kehidupan dunia, maka yang lebih kita cenderung itu adalah hal-hal yang sifatnya kelihatan. Tapi hal-hal yang abstrak mungkin kita tidak, porsinya kurang. Artinya kalau kita mau keluar kita bersolek ya, kita mandi pakai yang pakaian bagus, kita nyisir apa segala macam. Tapi ketika kita nggak mengaji pagi hari, kayaknya biasa-biasa. Ketika sholat subuh kita kesiangan, apalagi sekarang sholat subuh jam 4:05 ya. Mungkin di antara 170 orang ini apakah ada yang kesiangan sholat subuhnya? Jam 4:05 sekarang soalnya. Kalau di DKI ya, mungkin kalau di samping-samping agak beda. Artinya lebih maju lagi. Nah, tapi dia biasa-biasa aja. Bahkan dia mungkin sholat subuhnya kesiangan, nggak baca Al-Quran, bahkan dia juga tadarusnya kurang, tapi dia biasa-biasa aja. Padahal Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah cinta orang-orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang membersihkan dirinya. Artinya yang disebutkan adalah hal-hal yang lahir dan batin. Jadi yang batin itu yang bersihkan, tazkiyatun nafas. Nah, jamaah ala pecinta Quran Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu syarik-syarik kita untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup sangat banyak sekali ya keistimewaannya. Salah seorang pakar tafsir, Asy-Syahid Imam Sayyid Qutb rahimahullahu taala, dia termasuk orang yang merasakan nikmatnya berlama-lama dengan Al-Quran. Dia sebutkan di dalam pembukaan tafsir fi dhilal Al-Quran, al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'matun. Nah, itu aja udah dahsyat ya. Dia kan di penjara ya, dan sampai akhirnya wafatnya digantung. Dia menulis, hidup di bawah naungan Al-Quran itu sebuah kenikmatan. Jadi dia hidup di bawah naungan Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat itu nikmat. Nikmat karena tadi dia yakin bahwa ini adalah kalamullah, firman Allah al-mu'jiz al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-manqul bi tawatur, al-muta'abbad bi tilawati. Terus sebagaimana disebutkan oleh Subhi As-Salih dan juga beberapa di dalam Man'al Al-Qur'an fil Quran, atau juga di dalam beberapa kitab yang lain, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mutawatir dan sampailah kepada kita, dan membacanya termasuk ibadah. Bayangkan siapa yang ada pahalanya bacaan itu per huruf, bayangin. Per huruf, jamaah yang dirahmati Allah. Bukan hanya per halaman ya, bukan hanya per satu lembar ya. Per huruf Allah kasih. Dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, diberikan per huruf 10 kebaikan. Jadi kalau kita mau bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa inna syura. Kemudian kita persiapan sholat subuh, kalau kita bisa tahajud, sholat tahajud, kita berzikir, kalau kita sholat bacaan Quran itu nilainya udah satu hurufnya 10. Bayangkan, 10. Kalau satu halaman itu kan 15 baris ya Quran standar. Satu barisnya itu 30 sampai 40 huruf. Jadi satu barisnya itu kalau kali 10 300 sampai 400 kebaikan. Kalau kali 15, bayangkan 4.500 kebaikan. Kalau satu juz, wah banyak sekali, jutaan ya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Bagaimana itu gak nikmat? Maka Imam Sayyid Qutb mengatakan al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu sebuah kenikmatan. Dia sampaikan la ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak bisa dirasakan kecuali orang yang merasakan. Artinya tidak bisa dinikmati kecuali orang yang betul-betul mendapatkan, dia bisa menikmatinya. Ya, kalau kita makan, anggaplah kalau kita mungkin kenikmatan kita apa? Makan. Mungkin kalau makan apa? Makan steak. Steak apa yang mahal? Misalkan Holiko, 250.000. Wah, merasa enak ya.
Makan dagingnya empuk, dipotongnya juga enak, makan blek-blek enak. Minum apa? Jus apa? Alpukat, durian, atau minuman yang ini. Kita minum geruk enak, nikmat. Atau apa? Mobil yang mentereng, naik mobil Alphard 1,3 M yang terbaru misalkan. Atau naik mobil Mercy, atau naik mobil yang Ferrari 3M, 4M, 5M. Masuk naik mobil, wah ada merasa sejuk. Masuk ke rumah pakai mukaif, pakai AC, AC-nya 2 PK, Daikin misalkan. Adem. Itu mungkin kenikmatan kita. Tapi kenikmatan Imam Said Qutb adalah nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran. Nah itulah. Dan itu tidak bisa dinikmati kecuali orang yang menikmatinya. Maka beliau itu masuklah ke dalam jajaran itu orang-orang yang beriman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Dan seterusnya ya. Itu standar Quran ya. Orang-orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum. Maksudnya itu bergetar tuh dia terharu dengan bacaan Al-Qur'an, dengan panggilan azan, dia bergetar. Dan diteruskan bukan hanya sampai situ, titik. Masih ada kelanjutannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mungkin akhir zaman itu jarang menanyakan orang itu tentang keimanannya, artinya tentang ketakwaannya dia. Kalau dulu para sahabat itu sering bertanya, "Kaifa asbahtal yaum? Kaifa amsatal yaum?" Bagaimana kabar kamu pagi hari ini? Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Apa jawabannya? Asbahtul yaum atau asbahtu mu'minan haqqan. Amsaitu mu'minan haqqan. Pada pagi hari ini saya dalam keadaan iman yang sebenar-benarnya iman. Artinya iman yang kuat. Sore hari ini saya dalam keadaan punya iman yang kuat. Tauhid yang kuat. Iman yang kokoh. Dahsyat. Itu para sahabat. Kalau kita mungkin bertanyanya, udah gajian belum, ya kan? Pertanyaannya selalu itu yang sebutan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tapi kecenderungan kalian tuh keinginannya hidupnya dunia aja. Dunia aja. Wal akhiratu khairu wal Qur'an. Padahal Allah bilang akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sejak kapan ada inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi sudah ada sejak suhuf terdahulu, termasuk dari Ibrahim dan Ibrahim wa Musa. Nah, jamaah halaqah cinta Quran Al-Aqsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insya Allah ini sebagai penyemangat buat kami terutama ya bidang Al-Quran dan juga jamaah semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga insya Allah bisa berinteraksi dengan baik. Kalau kita waktunya sibuk banget, siapa yang lebih sibuk daripada Rasulullah SAW? Beliau kepala negara juga, beliau kepala rumah tangga iya, beliau imam dari umat manusia, tapi beliau bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan dia istirahatnya dengan salat. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Tentunya dengan mengamalkan diri. Baik, saya sudah alarm 1 jam kurang lebih. Terima kasih banyak atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Abu. Jazakallah khairan. Kita doakan para hadirin, kita doakan bersama-sama. Semoga Ustadz Abu senantiasa diberikan kesehatan, keluarga kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikannya dapat menjadi amal jariah untuk beliau yang akan menolongnya
untuk masuk ke dalam surganya bersama kita semua kelak. Oke, terima kasih Ustadz. Luar biasa materinya, Masya Allah. Saya tuh mendengarkannya sampai ya, luar biasa banget bahwa saya ini ilmu juga bagi saya Ustadz. Saya awalnya tuh mengira bahwa ciptaan Allah yang begitu sempurna adalah manusia seperti itu di surat At-Tin surat ke-95 ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ternyata ada yang jauh lebih sempurna, jauh lebih dahsyat daripada itu, yakni adalah Al-Qur'anul Karim. Dan tadi ada 3 golongan ya Ustaz ya. Yang orang yang mempelajari atau menjadikan Al-Quran, dan semoga kita semua ini masuk ke golongan yang ketiga. Tadi kan golongan pertama itu hanya untuk bangga-banggaan, kedua untuk mencari makan, yang ketiga karena Allah. Kita berdoa bersama, semoga kita semua ini masuk ke golongan yang ketiga dan menjadi hum ahlul Quran, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa Allah itu mempunyai keluarga, menjadi keluarga Allah yaitu hum ahlul Quran. Dan hidup di bawah naungan Al-Quran itu begitu nikmat. Saya menyadari Ustaz, saya menyadari waktu saya di kampus dulu, saya punya teman hafal 30 juz Ustaz. Saya punya teman hafal 30 juz, dan luar biasa ketika mau ujian, kami ini yang ya hafalannya nggak sampai ke, ya belum sampai 30 juz, itu tuh 3 kali lipat untuk belajar gitu. Tapi dia, si teman saya ini, yang hafal Quran 30 juz, itu bukan belajar tapi murojaah. Dan Masya Allah ketika keluar nilai, itu nilai dia lebih besar daripada kami ini. Nah itu yang membuktikan bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran itu begitu nikmat, dan menjadi hum ahlul Quran, menjadi ahlul Quran itu benar-benar ditolong dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para santri. Nah, mohon izin Ustadz untuk saya bacakan satu-satu dulu ya Ustadz ya mungkin ya. Nah, yang pertama dari Ustazah Dini seperti itu. Pertanyaannya itu, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah jika dalam menghafal Al-Quran itu juga langsung dihafalkan artinya? Bagaimana kita memahami artinya tersebut sedangkan kita belum belajar bahasa Arab? Nah, mohon izin Ustadz untuk dijawab pertanyaan dari Ustazah Dini Fabriah Mira seperti itu. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz pertanyaannya dan Ustazah. Nah, apakah langsung dihafalkan artinya? Oh, tidak. Jadi Al-Quran itu dihafalkan saja udah begitu nikmat dan pahalanya besar. Apalagi ditambah lagi bisa memahami bacaan Al-Qur'annya. Tapi kalau untuk menghafalkannya apakah sekaligus? Biasanya tidak. Kita menghafalkan Al-Qur'annya saja. Buat anak-anak kita biasanya juz 30. Nah, juz 30 kan justru untuk artinya agak sulit ya dibandingkan juz 1. Juz 1 surat Al-Baqarah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qaddarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru ubtilat. Itu kan artinya sulit. Beda dengan surat Al-Baqarah. Nah, tapi anak-anak kita hafal juz 30. Setelah itu juz 29. Kemudian bisa juz-juz yang lain. Nah, nanti kalau memang sudah hafal bisa dilanjutkan dengan tadabbur Qur'annya. Tapi kalau mau ditadaburkan Al-Qur'annya juga silakan juga. Boleh saja. Monggo ya. Silakan. Yang jelas ketika dia baca Al-Qur'an dan mengetahui maknanya, itu jauh lebih dahsyat lagi. Kenapa? La qira'atul Qur'an illa bitadabbur. Imam Ali mengatakan tidak ada bacaan Al-Qur'an kecuali dengan tadabbur. Jadi tadabbur itu merenungkan ayat-ayat. Kata Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaru. Kalau bisa artinya juga. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadaburkan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Jadi gitu. Nah, kalau untuk artinya
Ya, saat ini kalau dia belum bisa bahasa Arab, itu ada sekarang Quran yang per kata. Ada bawahnya itu, banyak sekali sekarang, sangat membantu ya. Membantu artinya itu, kalau dulu kan Quran saja, kemudian berlanjut Quran sebelah kanan, artinya terjemahnya sebelah kiri. Harapannya membantu para pembaca Al-Quran bisa mengetahui maknanya. Ternyata sekarang lebih bagus lagi, ada perkata di bawahnya. Apa maksudnya ini? Wah, ada bawahnya. Kalau mau dibaca juga Qurannya, kemudian ditambah menghafal ayat dengan maknanya, itu jauh lebih bagus lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu. Oke, terima kasih Ustaz, atas jawabannya yang luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, Ustadz. Nah, ini pertanyaannya itu, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah bisa memperbarui niat? Kalau misal niat awalnya ada yang salah, bagaimana cara memperbaruinya? Memperbarui niat tersebut. Mungkin ini ada kaitannya dengan yang tadi 3 golongan yang Ustadz sampaikan tersebut. Ya, mungkin bagaimana agar kita menjadi golongan yang rajulu yaqra'uhu lillah. Nah, seperti itu. Ya. Ya, baik. Kan memang kalau niat itu kan terus ya, selama kita masih ada hidup di dunia, ya kita berusaha memberikan yang terbaik, mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Maka doa iftitahnya, salah satu ada doa iftitah yang inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Buat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, untuk Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Semua kalau udah sholatku, ibadahku, ya apalagi. Hidupku, matiku. Untuk siapa? Untuk Allah, udah. Berarti clear. Semua selesai, semua. Nah, maka itu pula yang kita temukan dalam Al-Quran, ya. Surat Al-An'am. Nah, itu disebutkan bagaimana Ibrahim itu mencari Tuhan. Ya kan? Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkab. Ketika malam melihat ada bintang. Wah, ini nih Tuhanku. Tapi begitu pagi, falamma afala qala lahu ibn. Loh, kok hilang bintangnya? Saya nggak suka sesuatu yang lenyap. Ternyata ada lagi, malam lagi berikutnya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ini bulan lebih besar lagi. Ini Tuhanku. Tapi ternyata sama, begitu pagi dia juga lenyap. Terus dia melihat lagi paginya, ternyata ada yang lebih besar lagi. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari, wah, ini lebih besar, ini adalah Tuhanku. Tapi ternyata begitu malam juga dia lenyap. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka dia berlepas diri dari kemusyrikan. Baru disebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku wadakan wajahku pada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dan aku bukan termasuk orang yang menyekutukan. Jadi itu kita perbaiki semua hati kita itu, niat kita. Kan kalau kita buka satu hadis, kan hadis pertamanya kan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Kemudian wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan sisinya tentunya ya, macam-macam nih dunia, karena harta, tahta, dan seterusnya. Atau karena seorang perempuan yang akan dinikahinya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Dan itu kan berhubungan dengan orang yang hijrah karena wanita, sampai akhirnya dia dapat wanitanya itu. Nah, Rasulullah mengingatkan, tetap kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih belum lurus, kita berusaha, maka kita berdoa kepada Allah itu sehari semalam tuh 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang istiqomah. Sebenarnya mustaqim itu bukan hanya lurus ya. Kalau lurus mungkin kan nggak ada orang yang hidup lurus, pasti ada belok-belok ya kan. Tapi maksudnya adalah istiqomah. Istiqomah itu komitmen. Komitmen itu adalah konsisten. Konsisten, istiqomah, komitmen terus. Dia senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa kita minta. Kenapa? Karena ada hidup, ada mati buat apa? Untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang amalnya baik. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an yang kita sudah hafal, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dirinya akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Sedangkan mereka tidak diuji. Oh, tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami akan menguji orang-orang sebelum kalian, mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang dusta, mana yang orang benar-benar karena Allah, mana orang yang benar-benar karena dunia, mana orang yang karena harta, wanita, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Kira-kira. Terima kasih Ustaz. Istiqomah intinya ya. Benar Ustaz. Kalau waktu itu tuh ada film yang namanya, mungkin yang masih muda-muda tahu ya. Film Dilan. Yang berat itu adalah rindu. Ternyata yang lebih berat adalah istiqomah ya Ustaz ya. Iya. Oke. Nah baik Ustaz, mungkin 2 pertanyaan lagi nih. Sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi 2 pertanyaan akan saya gabung jadi 1. Nah jadi total ada 2 pertanyaan lagi seperti itu. Yang pertama, pertanyaannya itu, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, dulu motivasi bisa jadi hafiz di usia muda dan non pesantren, apakah keluarga dan lingkungan atau murni dari diri sendiri, dan bagaimana cara murojaah hafalannya Ustadz? Nah itu pertanyaan. Oke. Kalau untuk saya ya alhamdulillah kan lingkungan di Masjid Al-Hikmah bagus ya. Dulu itu mungkin nggak seperti sekarang ya, ada gadget tuh mungkin dulu kalau kita nonton masih model Sensaya ya, Sensaya, Satria Baja Hitam, Doraemon. Ya. Kalau sekarang modelnya Roblox dan kawan-kawan ya, yang berat banget itu lepasin anak-anak kan gadgetnya. Jadi lingkungannya dulu masih ya, itu alhamdulillah lingkungannya baik ya. Al-insan ibnul bi'ah, manusia itu anaknya lingkungannya baik, insya Allah bisa lebih baik, jadi orang baik. Jadi lingkungannya bagus. Kemudian kalau dari keluarga, memang bapak saya itu waktu itu ketua Masjid Al-Hikmah, ketua Yayasan Al-Hikmah, sehingga dia ingin anak itu bisa hafal Al-Quran. Dan memang di Al-Hikmah itu dari mulai tahun 92, setiap tarawih itu 1 malam 1 juz. Nah, itu diimami oleh Ustadz Sofyan Nur awal-awal dia tahun 92. Kemudian ada Ustadz Abdul Aziz, Abdul Rauf, saya masih kecil, masih SD. Kemudian SMP saya bapak saya tuh coba hafalan Quran bisa nggak, nanti bisa jadi imam. Alhamdulillah terlaksana, kami bisa menghafal Quran dan bisa menjadi imam di Masjid Al-Hikmah untuk bisa baca Al-Quran. Kalau tarawih itu 1 malamnya 1 juz. Kalau qiyamul lailnya 10 hari terakhir juga bisa selesai 30 juz. Rata-rata 1 malamnya 3 juz atau bahkan 4 juz. Itu kurang lebihnya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk, namun karena waktu yang singkat kita pilih pertanyaannya jadi 1 aja. Ya, yang insya Allah ini akan menutup sesi tanya jawab kita pada kuliah perdana HCQ Al-Aqsa angkatan ke-14 ini. Dari Bapak Syafi'i Rudi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Secara sains kedokteran, bagaimana efek organ tubuh bagi penghafal Quran? Seperti itu Ustaz. Iya. Dari sisi sains. Oh iya. Nah ini dari sisi sains ya dalam Al-Quran. Nah itu pernah ada yang kita kan dulu pernah ya membaca satu buku tuh, kekuatan water ya, kekuatan air, yang ditulis oleh orang Jepang. Ada bukunya itu warnanya biru. Jadi kalau kita baca zikir atau berkata-kata yang baik di depan air itu,
maka airnya itu akan berbentuk heksagonal. Itu diteliti. Nah, sehingga begitu dia dibilang hal-hal yang kurang bagus, maka dia tidak bisa membentuk seperti itu. Akhirnya kalau kita mau dengan bacaan-bacaan zikir, maka minuman-minuman itu bisa bagus, bentuknya heksagonal, sehingga kita minum tuh jauh lebih bagus. Nah, sebaliknya juga tidak seperti itu dalam penelitian yang orang Jepang itu. Nah, kalau kita menghafal Al-Quran, walaupun penelitiannya wallahu a'lam bishawab, saya tidak belum mencari secara khusus karena penelitiannya mungkin belum ada. Yang jelas, barang siapa orang yang berkata baik, bertutur kata baik, ya kan? Berarti dia mendapatkan hal yang serupa. Seperti dalam hadis, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka dia akan mendapatkan 10 kali. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Jadi 10 kali lipat. Artinya apa? Analoginya, kalau kita bertutur kata baik, kita berperilaku baik, kita termasuk juga menghafal Al-Quran baik, maka balasannya juga itu. Pun seperti itu, semuanya yang ada di dalam organ-organ tubuh kita pun kalau kita ajak baik, dia insya Allah dia akan baik. Maka Allah sebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Adapun musibah yang menimpa dirimu, itu karena salah satunya karena tanganmu. Maka mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut maupun di darat itu karena tangan-tangan manusia. Artinya kalau dirusak, ya jadi rusaklah semua. Nah, kalau kita misalkan menghafal Al-Quran, kan tentunya analoginya menghafal Quran itu baik, ya kan? Kemudian aktivitasnya juga baik. Maka insya Allah yang ada di dalam tubuh kita itu, organ-organ tubuhnya insya Allah baik. Kenapa? Karena kita semuanya berpikir baik. Berpikir baik, husnuzan kita baik, maka insya Allah hasilnya baik. Itu kan banyak ya kalau tulisan-tulisan tuh bagaimana energi positif. Kalau kita bisa membuat energi positif, bahkan ada sugestif aja tuh. Kalau kita, waduh kayaknya saya sakit. Nah itu bisa juga membuat faktor-faktor itu perjalanan panjang kalau kita bisa cerita tentang patofisiologi. Seperti saya pernah ikut seminarnya itu tentang dispepsi atau discomfort atau juga gastritis atau juga orang awam bilang sakit mah ya. Hampir kita ini semuanya sakit mah, nyeri-nyeri di ulu hati gitu ya. Ternyata di Singapura itu dilakukan endoskopi. Ternyata 70% itu secara anatomis itu normal gitu. Begitu di endoskopi masuk itu saluran, melihat itu saluran pencernaannya mulai dari mulut, kerongkongan, gaster, duodenum, meyunum, ileum, lihat. Orang-orang yang merasa gastritis atau mah, perutnya sakit, nyeri ulu hatinya dan nggak merasa nyaman, ternyata setelah dilihat organ-organ tubuhnya nggak apa-apa gitu. Artinya apa? Ternyata 70% itu faktornya salah satunya adalah stres. Jadi kalau orang stres itu ya dia bisa sakit nyeri ulu hati, asam lambungnya bisa keluar. Maka bagaimana kita bisa tidak boleh anxiety yang berlebihan, cemas berlebihan, nggak boleh stres yang berlebihan. Terus juga kita bisa mengatur dengan energi positif sehingga badan kita sehat, jiwa juga kita kuat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja dari saya. Saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Karena juga ini pasien-pasien saya sudah nunggu. Saya mohon izin dan pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.